presentasi saya kali ini mengenai apa itu program studi administrasi bisnis. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Dedik Suryani Pengaten yang akan memberikan presentasi saya kepada teman-teman. Dan kakak boleh memperkenalkan diri? Kenalkan, nama saya Noviana. Abang? Nama saya Ebel. Nah, sebelum memulai presentasi saya kali ini, saya pengen dong nanya, apa sih status abang dan kakak ini? Karena kan biar lebih tepat sasaran yang saya berikan. Abang? Saya baru tamat sekolah dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Iya, saya sama seperti dia. Wah, berarti tepat sekali dong sasaran saya, karena kali ini saya akan memberikan penjabaran mengenai administrasi bisnis untuk perkuliahan yang lebih tinggi. Nah, tadi kan teman-teman sudah bilang kalau teman-teman baru tamat SMA dan akan melanjutkan ke perguruan yang lebih tinggi lagi, ya kan? Sebelumnya sih, sebelum saya memperkenalkan apa itu administrasi bisnis, apa sih pentingnya pendidikan itu? Seperti yang dikatakan Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Dari sini kita dapat kutipkan bahwa pendidikan itu merupakan salah gerbang yang paling penting kita untuk melanjutkannya lagi. Seperti teman-teman dari yang SD, ke SMP, ke SMA, dan akan melanjutkan ke perguruan tinggi negeri. Seperti yang saya katakan tadi, kan kita memulai dulu dari langkah yang ke bawah menjadi untuk yang lebih atas lagi. Sama seperti ilustrasi yang saya berikan ini, satu demi satu langkah yang akan menjadi lebih tinggi lagi. Awal yang menjadi yang tidak bisa, menjadi bisa. Awal yang tidak mampu, menjadi lebih mampu. Sama seperti teman-teman yang akan menghadapi berbagai cobaan ataupun langkah untuk mencapai perguruan tinggi yang lebih jauh lagi, ya kan? Nah, saya juga akan memberikan beberapa hambatan yang dilalui biasanya anak-anak baru tamat SMA ini untuk mencapai perguruan lebih tinggi lagi. Biasanya mereka pasti ingin ekspektasi yang tinggi tetapi tidak sesuai dengan realitanya. Nah, beberapa hambatan yang akan teman-teman lalui. Yang pertama itu malas untuk berusaha, takut untuk gagal, kurang motivasi, tidak mampu untuk melihat peluang, lingkungan yang tidak mendukung. Nah, kedatangan saya kali ini akan memberikan beberapa peluang, beberapa mengubah pikiran teman-teman mengenai tujuan Anda untuk ke perguruan lebih tinggi lagi. Nah, tadi kan saya sudah menjabarkan apa sih itu pentingnya pendidikan dan bagaimana cara kita melaluinya dan hambatan-hambatannya. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan bahwa tujuan saya ke sini akan memberikan peluang ataupun memberikan penjabaran mengenai tentang administrasi bisnis kepada teman-teman, iya kan? Nah, sebelum mengetahui lebih dalam lagi, teman-teman juga harus tahu dong apa itu sih administrasi. Seperti yang saya tampilkan saat ini, administrasi bisnis atau yang sering disebut dengan administrasi niaga adalah suatu bidang studi khusus yang mempelajari segala sesuatu yang terkait dengan kegiatan operasional bisnis dan perusahaan. Ada yang ingin ditanyakan tentang administrasi bisnis atau sudah jelas? Tadi kan saya sudah menyampaikan apa sih itu administrasi bisnis. Nah, setelah dari yang saya sampaikan itu, apa sih fungsi dan manfaatnya kita mengetahui tentang administrasi? Karena teman-teman, apa sih gunanya ke dalam kehidupan itu? Teman-teman untuk memilih program studi administrasi bisnis. Nah, pengetahuan dan keahlian yang teman-teman bakal dapatkan jika teman-teman memasuki program studi administrasi bisnis. Yang pertama itu kemampuan manajerial, kedua kemampuan melakukan analisis, ketiga kemampuan berpikir strategis, keempat kemampuan komunikasi, yang kelima kemampuan mengelola organisasi, dan yang selanjutnya itu pemahaman dengan perhitungan. Sangat banyak kan bahwa teman-teman bisa dapatkan pengetahuan dan keahlian ketika teman-teman berkuliah ataupun memasuki jenjang perkuliahan di program studi administrasi bisnis. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang kami dapatkan atau yang kami timba ilmu kami di perkuliahan administrasi bisnis. Teman-teman bisa lihat kami diajari dalam hal berpenampilan, bereksperimen di dalam masyarakat, langsung melakukan praktikum keluar kampus kami. Kami juga langsung praktek tentang budaya, sosial, bahkan ekonomi. Dan kami juga diajari cara berpenampilan baik itu secara make up, baju, bahkan cara berbicara, cara berjalan, dan semua ilmu yang kami dapatkan. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan apa sih kemampuan dan pengetahuan keahlian yang teman-teman bakal dapatkan. Ya, seperti yang saya bilang tadi, dalam hal komunikasi. Di dalam program studi administrasi bisnis ini, kita akan sering dilatih bagaimana sih cara berpresentasi. Nah, tadi saya sudah sampaikan apa sih pengetahuan dan keahlian yang teman-teman bakal dapatkan ketika teman-teman berkuliah di administrasi bisnis. Teman-teman juga bisa lihat kan, dalam hal komunikasi kita langsung bisa praktik dalam lapangan itu. Kita akan diajari bagaimana cara berinteraksi, cara menyampaikan sebuah informasi, bagaimana menjadi seorang
presenter, bagaimana jadi seorang public relation. Nah, ini merupakan salah satu kegiatan yang akan kami lakukan. Selanjutnya, ketika teman-teman pasti berpikir, ketika aku masuk kuliah administrasi bisnis, apa sih yang kami akan pelajari? Seperti di SMA, mata pelajaran apa sih? Nah, saya akan menjabarkan beberapa mata kuliah yang akan teman-teman jumpai ketika teman-teman berkuliah di program studi administrasi bisnis. Yang paling pertama itu dasar-dasar akuntansi, dasar-dasar pemasaran bisnis, manajemen bisnis, perpajakan, komunikasi bisnis, perencanaan pengembangan bisnis, manajemen keuangan, dan banyak lagi. Jadi teman-teman jangan takut ketika teman-teman langsung merasa, bagaimana sih aku bisa kuliah di administrasi bisnis sedangkan aku tidak pernah langsung ke dalam dunia itu. Teman-teman masih bisa diajari kok dari awal hingga akhir nanti sampai bisa menjadi seorang admin yang profesional. Nah, teman-teman juga pasti menyadari ketika teman-teman memilih program studi itu, otomatisnya untuk apa sih ke depannya? Karena kan apapun ceritanya kita bakal menjadi lapangan pekerjaan ya kan. Nah, mengenai tentang administrasi bisnis, pasti teman-teman langsung terlintas berpikir bahwa itu menjadi pengusaha. Memang betul, akan otomatis jadi pengusaha, tapi nggak mentok atau stuck langsung jadi pengusaha aja. Prospek pekerjaan menjadi administrasi bisnis itu sangat luas, sangat banyak. Jadi teman-teman nggak perlu takut. Teman-teman juga bisa memasuki bank, rumah sakit, sekolah, pemerintahan, dan perusahaan. Jadi nggak langsung stuck, langsung mentok menjadi pengusaha. Teman-teman masih bisa memiliki peluang pekerjaan yang sangat luas ketika teman-teman memilih perkuliahan di administrasi bisnis. Nah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu tentang administrasi, prospek pekerjaan, dan pengetahuan keahlian, bahkan mata kuliah yang akan teman-teman jumpai. Mungkin teman-teman punya pertanyaan yang boleh diajukan dari mereka kan? Jadi Kak, apa aja sih jalur yang bisa kami tempuh untuk masuk di administrasi bisnis? Ya, baiklah, saya akan jawab. Teman-teman bisa menempuh dari jalur undangan, jalur ujian, dan jalur mandiri. Nah, kalau abang ada yang ditanyakan? Saya Kak, jadi apakah administrasi bisnis itu hanya tentang perkantoran saja? Baiklah, saya akan jawab. Memang administrasi bisnis itu lebih banyaknya ke perkantoran. Tetapi kan tadi saya sudah menjabarkan beberapa mata kuliah, bahkan ilmu-ilmu yang dipelajari. Mulai dari teman-teman juga bakal belajar tentang web design, tentang komunikasi bisnis, tentang cara arsip mengarsip. Jadi sangat banyak, bukan hanya tentang perkantoran saja. Apakah sudah cukup? Sudah jelas jawabannya sudah saya berikan? Terima kasih. Itu aja yang mungkin saya bisa sampaikan mengenai tentang program studi administrasi bisnis. Teman-teman boleh mencoba dari yang saya katakan ini. Semoga teman-teman bisa menjadi terbuka tentang dunia pendidikan dan tentang apa itu administrasi bisnis. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya memohon maaf jika ada kesalahan kata dan perbuatan tingkah laku yang saya lakukan. Saya Dewi Suryani mengucapkan terima kasih.